Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan terkait ancaman bencana di Indonesia. Seperti pembelajaran pada sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang karakteristik ancaman bencana di Indonesia. Ada dua ya, ada geologi dan hidrometeorologi. Sekarang kita sedikit mengulas untuk yang ancaman bencana dari geologi. Seperti materi sebelumnya, yaitu adanya lempeng bumi yang bergerak. Lempeng tersebut ada 3 yang mengelilingi Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis bencana geologi lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu bencana yang berasal dari hidrometeorologi, di mana Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayahnya beriklim tropis atau panas. Jadi di mana ada wilayah yang berada di iklim tropis itu dia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ya, jadi kalau wilayah itu berada di wilayah garis khatulistiwa dan Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tentu pada kedua musim ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh, misalnya pada musim penghujan untuk menanam padi, kemudian berkebun ya. Nah, juga pada musim kemarau juga ada manfaatnya, salah satunya mungkin untuk menanam tembakau, kemudian menanam bawang dan lain-lain. Ya, nah tapi di balik manfaat tersebut mungkin ada juga perubahan-perubahan tertentu sehingga dianggap sebagai sebuah bencana, dan memang itu menjadi masalah ya. Nah, pada musim penghujan biasanya bencana curah hujan itu sangat tinggi. Kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Nah, dari ketiga jenis bencana ini adalah bencana alam, termasuk bencana yang kategori berasal dari hidrometeorologi. Misalnya ini ada gambar, ada banjir yang menggenangi suatu wilayah sehingga rumah dan penghuninya dan kendaraan dan pohon-pohon di sekitarnya itu menjadi tergenang. Nah, ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, apalagi listrik sedang aktif. Ketika ada air yang masuk ke rumah, maka diwajibkan untuk listriknya dimatikan supaya tidak ada konsletan terjadi. Kemudian ketika musim hujan, musim kemarau, biasanya curah hujan sangat rendah sehingga terjadi bencana kekeringan. Nah, adanya kekeringan ini menyebabkan banyak terjadi potensi kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran lahan ya. Ya, sehingga perlu sekali ketika terjadi kekeringan, maka dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Karena kalau pohon ditebang, maka pohonnya menjadi kering ketika disinari oleh sinaran matahari dalam waktu yang lama seharian, maka pohon itu menjadi terbakar. Sehingga untuk mencegah bencana, terutama tanah longsor, kebakaran hutan, sangat dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Boleh menebang pohon, tapi harus diganti dengan bibit yang baru. Nah, jangan ditebang terus ditinggalkan, sehingga ada regenerasi dari hutan tersebut atau lahan tersebut. Kemudian kalau jelas tadi ketika musim kemarau, musim hujan, jelas apa yang terjadi,
bencana apa yang terjadi. Sekarang bagaimana kalau musim peralihan, yaitu peralihan dari musim penghujan ke kemarau atau kemarau ke hujan. Biasanya terjadi fenomena alam puting beliung. Nah, jadi puting beliung ini biasanya terjadi pada saat peralihan musim ya, seperti itu. Nah, ini contohnya beberapa jenis-jenis pola curah hujan, yaitu pola hujan monsun, ekuatorial, dan lokal dengan periode hujan yang berbeda-beda. Nah, berikut saya sampaikan puncak hujan di Indonesia dan pulau-pulau yang menjadi sasarannya. Untuk pola hujan monsun ini biasanya terjadi di Sumatera bagian timur, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan. Ini terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Kemudian pada hujan ekuatorial ini ada di pantai barat Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah bagian utara, Sulawesi, Papua, dan sebagian Papua Barat. Ini terjadi pada Maret dan Oktober. Kemudian yang ketiga, pola hujan lokal, yaitu Maluku, di wilayah Maluku, Papua Barat bagian barat. Ini terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Ya. Kemudian ketika bencana sudah terjadi, bagaimana kita menanggulangi bencana tersebut? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi kalau ada bencana yang ada di daerah-daerah, itu penanggung jawab pertama itu adalah pusat. Kemudian pusat bekerja sama atau memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk langsung terjun untuk menanggulangi bencana tersebut. Ya, ini beberapa. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini menjadi atau disebut dengan BNPB, sering kita dengar atau kita lihat di media sosial atau bahkan di televisi, menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian atau lembaga terkait seperti. Jadi BNPB inilah yang pertama kali harus turun tangan untuk menanggulangi bencana, dan didukung oleh kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemudian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Geologi, PVMBG, dan kementerian atau lembaga terkait lain. Ya, saya lanjut. Kemudian ada juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan didukung organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Jadi OPD harus mendukung kegiatan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan membentuk pos komando atau posko tanggap darurat yang bertugas untuk melakukan upaya penanganan darurat sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016. Kalau kita lihat garis komando untuk pos komando tangkap darurat bencana daerah sesuai dengan peraturan BNPB tersebut, kita bisa lihat di sini. Ada komandan, paling tinggi komandan, kemudian bawahnya wakil komandan, kemudian di bawahnya lagi ada perwakilan mitra kerja, ada sekretariat, ada bagian perencanaan, bagian data, informasi, dan humas. Bidang terakhir di bawahnya yaitu bidang operasi. Baik, itu mengenai penanggulangan bencana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.